Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tanggapan kami terhadap kasus yang telah kejadian. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya dan anggota kelompok. Saya Firman. Saya Fafira Iza Maulani. Saya Rizky Budianti. Saya mulai sebagai penonton. Untuk selanjutnya akan langsung memberikan tanggapan untuk yang kasus yang pertama untuk kepada Mbak Fafira. Oke. Pertama untuk kasus 1. Kasusnya adalah bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yaitu mencari nilai rata-rata atau MAP. Nah, untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan-urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Setelah itu, Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan soal latihan yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik dapat mengerjakan soal tersebut dengan benar sesuai langkah pengerjaan yang ada. Kemudian beberapa saat kemudian Anda meminta peserta didik untuk mengerjakan kembali soal latihan dengan tanpa melihat urutan pengerjaan atau langkah-langkah pengerjaan. Dan hasilnya, tanpa melihat langkah-langkah pengerjaan, peserta didik dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, pertanyaannya, menurut Anda apakah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua? Menurut diskusi kelompok kami, langkah-langkah yang diajarkan oleh guru sangat jelas sehingga membuat peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dan memiliki pemahaman tentang hitung rata-rata dengan baik. Selain dari langkah-langkah yang diberikan, latihan soal juga merupakan salah satu hal yang penting yang membuat siswa terbiasa mengerjakan soal sehingga dalam kasus mengerjakan MAP ini semakin banyak latihan soal yang dikerjakan akan semakin lebih pula siswa dalam mengerjakannya. Kemudian sebagai seorang calon guru dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami metode tersebut cocok untuk diterapkan dalam materi-materi yang tidak butuh pemahaman tingkat tinggi. Kemudian teori yang dekat dengan kasus tersebut adalah teori behavioristik karena berkaitan dengan tingkah laku. Dan pada teori behavioristik, latihan soal dan penugasan berfungsi sebagai dasar penguatan pada implementasi metode belajar. Teori behavioristik ini menempatkan pada pengulangan, sehingga guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar yang pada kasus tadi diimplementasikan pada urutan-urutan pekerjaan kemean. Kemudian guru juga memberikan banyak metode atau latihan agar terbentuk suatu perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Kemudian untuk kasus 2, sekarang kita next ke kasus yang kedua. Ada suatu kasus, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya itu bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Analisisnya untuk soal yang pertama itu kan pertanyaannya, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didik sesuai dengan tahap perkembangan usianya? Yang pertama, menurut kelompok kami yang dapat dilakukan oleh Rina adalah membantu peserta didik tersebut dengan mengajari peserta didik untuk mengamati dan menirukan apa yang diajarkan oleh Rina. Hal itu kan karena selain mengajari peserta didiknya untuk membiarkan memahami serta mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rina, juga bisa menggunakan pembelajaran kontekstual karena di sini kan konteksnya siswanya itu belum bisa belajar. Jadi kalau dengan pembelajaran kontekstual, hal ini diharapkan peserta didik tersebut akan lebih mudah memahami
tentang soal-soal perhitungan. Untuk soal yang kedua yaitu mengapa memberikan saran tersebut dan harus dielaborasikan dengan teori yang ada. Karena hal tersebut mungkin sudah lebih sesuai dengan tahapan perkembangan usia dari peserta didik tersebut. Karena kan di situ peserta didiknya kelas 1, jadi rentang usianya sekitar 7 tahunan. Jika peserta didik sering dilatih materi perhitungan seiring dengan perkembangan usianya, memiliki kemungkinan untuk dapat berhitung dengan menunjukkan penalaran neurologis. Karena di usia karena kelas 1 SD, jadi itu kan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif yang digagas oleh Jean Piaget, sesuai dengan pada tahap praoperasional. Jadi siswa peserta didik baru memulai mengenai simbol-simbol kayak kalau dalam perhitungan kan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan seperti itu. Oke, next, lanjut ke kasus yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu kasus ketiga, yaitu di mana ada kasus yang berisikan ada adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah di wilayah ini. Ia mengatur mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi bagi peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar itu terdapat beberapa contoh teks deskripsi tentang panggilan percakapan yang ada di buku kertas. Sedangkan di bahasa sendiri itu latar belakangnya tidaklah sama, yaitu di mana akhirnya Mario menjadikan gambaran teks deskripsi tentang pantai yang makanan khas Yang pertama pertanyaannya yaitu, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan majelis sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan majelis itu sudah tepat. Karena apabila siswa diminta untuk mendeskripsikan tentang ujung kecakapan, tentunya itu kan tidak sesuai dengan kondisi mereka. Oleh sebab itu, Majelis membuat deskripsi dengan sesuatu yang akan dengan siswanya di lingkungan tersebut, sehingga siswa tidak bisa menceritakan tentang teks deskripsi dengan yang sesuai dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu prinsip apa yang digunakan dalam kasus tersebut adalah berdasarkan jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berbeda. Prinsip yang digunakan dalam kasus tersebut ialah teori behavioristik. Prinsip yang digunakan adalah hal-hal yang sesuai dengan pengalaman siswa, yaitu yang sesuai dengan teori behavioristik. Dalam teori behavioristik dijelaskan bahwa siswa belajar dengan pengalamannya sendiri, yaitu sesuai dengan lingkungannya sendiri. Ya, sekian presentasi kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan untuk didiskusikan? Atau mungkin ada sanggahan? Ya, silakan yang bertanya. Perkenalkan, saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 2. Di sini dari kelompok kami, hasil diskusi kami yang kasus nomor 3 itu hasilnya menggunakan teori konstruktivisme menurut Vygotsky. Nah, sebenarnya yang dihasilkan itu juga masuk, tetapi ada yang lebih berkembang yaitu di teori Vygotsky. Menurut kelompok satu begini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Jadi memang dari kelompok 1 dan hasil diskusi kami itu yang teori behavioristik. Terima kasih atas saran dan masukannya. Itu akan menjadi bahan diskusi kami untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Untuk yang lainnya ada masukan dan pertanyaan lagi mungkin? Cukup ya? Cukup. Terima kasih sudah